Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Ayolah kiram yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ibu undangan, Bapak Ibu undangan, Ketua Panitia dan seluruh anggota Paguyuban Hadli yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Yang pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya dan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama mohon maaf saya pakai dinas bin ketok foto-foto di dinas. Kebetulan baju saya loreng, baju panjenengan Pak Badi. Jadi foto Badi ini Badi tentara seperti ini. Sekaligus mungkin ini yang pertama kali panjenengan pengajian halal bihalal sing ceramah bukan kiai. Saya bukan kiai Pak Bumi. Sebab kalau kiai itu katanya punya pesantren, punya istri 2. Amin. Nah, saya gawe pesantren urung rampung-rampung Istri 2 urung wani karo peraturan. Ya, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat kita ambil hikmahnya untuk mengambil hikmah halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Mohon maaf, halal bihalal ini bahasa Arab yang bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang bukan bahasa Indonesia. Dibilang bahasa Arab nang kamus Arab ora ono, dibilang bahasa Indonesia tulisannya nganggo bahasa Arab. Maka kata halal bihalal dicari di kamus bahasa Arab manapun tidak akan ketemu. Tetapi kalau kata itu dipereteli, dipetel-petel menjadi halal ono nang kamus, bi ono nang kamus, tetapi secara keseluruhan gandeng halal bihalal nang kamus bahasa Arab tidak ada. Inilah keunikan Islam Indonesia, Islam Nusantara yang luar biasa, yang mampu menciptakan budaya yang bisa diterima semua kalangan sehingga dipahami bersama-sama. Apa itu maksud daripada halal bihalal? Maksud halal bihalal adalah berkumpulnya beberapa orang, entah itu dari paguyuban, dari kelompok, dari komunitas, yang biasanya dilakukan setelah bulan puasa, seperlu untuk silaturahmi, saling memberi dan menerima maaf. Budaya asli Indonesia yang kemudian dikemas sedemikian rupa sampai diakui oleh mancanegara. Ini kehebatan ulama kita luar biasa. Apa itu halal bihalal menurut akademi sejarahnya? Halal bihalal ini pertama kali ada secara akademis sejarah ada mulai tahun 1948. Kata Pak Saiful Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ketika pada tahun 48 Indonesia baru merdeka 3 tahun, ada sekelompok anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari bingkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan negara komunis. Terjadilah pemberontakan PKI di Madiun. Atas peristiwa itu kemudian saling tuduh, saling curiga, tidak mau kumpul, tidak mau bersatu karena takut menjadi korban salah sasaran dan lain sebagainya. Pak Presiden prihatin dengan suasana yang demikian. Beliau sowan kepada seorang kiai bernama Kiai Wahab Hasbullah. Pak Presiden Soekarno matur, Pak Yai, piye carane menyatukan kembali anak bangsa? Lo baru beberapa tahun yang lalu bersama-sama bersatu padu mengusir penjajah. Saiki bar merdeka nembe 3 tahun malah cakar-cakaran dhewe, eker-ekeran dhewe.
Pak Yai matur nek ngono perlu dianakno silaturahmi. Pak Presiden matur kalau bisa jangan menggunakan kata yang seolah-olah hanya milik umat Islam. Karena negara ini dibangun bukan hanya oleh umat Islam, tetapi dibangun oleh seluruh suku bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tercetuslah kalau gitu kita bikin acara namanya halal bi halal. Halal itu bisa diartikan memaafkan, bisa diartikan mengikhlaskan. Seperti panjenengan kalau haji, kalau umroh ke tanah suci, kemudian ada orang nawarkan makanan halal, itu berarti boleh. Kalau panjenengan umroh, sudah umroh semua nggih? Alhamdulillah, kalau belum nanti bisa daftar ya. Itu saya bawa tim yang kebetulan menangani umroh. Pak Eko di pakarnya umroh. Maka kemudian saat itu dilaksanakanlah acara halal bihalal di istana negara. Apakah hanya dimulai pada peristiwa itu? Tidak. Kalau kita mundur beberapa ratus tahun ke belakang, halal bihalal ini pernah dilaksanakan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai tanda terima kasih rakyatnya bersatu padu mengusir penjajah. Waktu itu VOC datang ke Rusia pada tahun 1602. Sultan Agung yang mewarisi semangat perjuangan luar biasa menggalang rakyatnya, prajuritnya untuk bersama-sama mengusir penjajah sampai diiwangi. Zaman semono dilarang mantu, dilarang duwe gawe, sak perlu padha bayar pajak, pajake nggo biayai negara. Rasa terima kasih Sultan Agung kepada rakyatnya, maka setelah puasa rakyat dan prajuritnya dikumpulkan, diadakan silaturahmi, makan bareng-bareng untuk saling memaafkan. Mung biyen jenenge pasowanan agung. Apakah hanya pada masa itu saja? Kita mundur 150 tahun ke belakang. Pada masa kerajaan Demak Bintoro berdiri, pada waktu raja pertama bernama sinten Pak Bu? Raden Fatah. Salah satu guru daripada Raden Fatah adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya biasanya kalau di luar jam dinas, kalau ceramah pakai belangkon Pak, pakai baju lorek, untuk mengajarkan kepada komunitas masyarakat semuanya bahwa inti berpakaian itu menutup aurat. Ora kudu nganggo jubah, ora kudu nganggo gamis, celana cingkrang yo boleh, sarung yo boleh, belangkon yo boleh. Wong sing dilihat oleh Allah itu bukan bajunya, tetapi yang dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Raden Fatah mengumpulkan prajurit masyarakat untuk halal bihalal, dimintalah Sunan Kalijaga untuk memberi tausiah. Orang lengkap halal bihalal nih orang tahu tausiah. Namun nyun sewu, karena ini siang hari, Bapak Ibu belum makan, betul? Jadi dia tausiah orang kudu dowo, ya kira-kira 20 selawe menit. Lah ora kedawan iki ora diundang meneh iki. Suwin ceramah. Maka dengan kecerdasannya Sunan Kalijaga ketika diminta tausiah, nyun sewu mikir Pak. Ternyata ceramah ngomong berpidato di depan pemimpin itu susah Pak. Nek salah ngomong bisa salah tempat. Coba jenengan kultum nang ngarepe kepala dinas. Onceki babagan sing kepala dinas ora seneng nyun sewu lho nggih. Misale lho nggih, iso dadi salah tempat Pak nggih. Yang tadi tempatnya di Semarang bisa pindah ke Temanggung. Itulah bahayanya, salah ngomong, salah tempat. Maka dengan kecerdasannya Sunan Kalijaga matur, Kanjeng Raja, saya tidak akan ceramah, tetapi sebagai oleh-oleh halal bihalal pada hari ini, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu. Itu kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya mau tanya, regu A, kira-kira lagu yang dinyanyikan lagu apa? Halo? Ilir. Lagu B? Absen? Lagu ilir juga. Alhamdulillah, jawabannya keduanya salah.
Lagu yang dinyanyikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga adalah Gundul-gundul Pacul. Kita nyanyi bareng-bareng nggo oleh-oleh mengko ditekoi konsone mau halal bihalal entu-entu apa Gundul-gundul Pacul. Cek sound, kita tarik suara nyanyi bersama-sama. 1 2 3 Gundul-gundul Pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul lempang sekane dadi saladar wakul lempang sekane dadi saladar. Kanjeng Sunan Kalijaga dengan kecerdasannya tidak mau ceramah di depan raja takut salah, beliau menyanyi. Tetapi lagu ini sungguh ketoe dolanan tapi nasihat yang luar biasa. Kita cermati baris bersama gundul-gundul pacul gembelengan, itu artinya adalah anak kecil yang belum balik, yang belum mukallaf, yang dia berbuat apa saja tidak salah. Jenenge bocah cilik. Umpamane ana wong lagi ceramah, bocah cilik mlaku ngambil snack nang ngarep, ya ora apa-apa. Wong jenenge bocah cilik. Ono Pak Ustadz, Pak Yai lagi ceramah, omben-ombenane diambil diminum, ya ora apa-apa jenenge bocah cilik. Ora apa-apa ora ombene ya. Tapi seumpamane bocah gede, bocah tua, lagi ono wong ceramah kepala dinas sambutan jenengan mlaku mondar-mandir wani. Ora wani. Nek kepala dinas lagi sambutan jenengan mlaku mondar-mandir, mesti senengguri dong batin. Kayak obatin teh opi era. Maka itulah bedanya anak kecil dengan orang dewasa. Bait pertama ditujukan untuk anak kecil, gundul-gundul pacul gembelengan, rapopo bocah cilik pendidikan menjadi bocah cilik. Tetapi bait yang kedua, nyunggi-nyunggi wakul. Siapa yang nyunggi wakul? Orang dewasa, kepala dinas, kepala bagian, kasih, pegawai pada umumnya, itulah orang-orang yang sudah nyunggi wakul. Kalau seorang pegawai apalagi dia pimpinan semakin tinggi golek nyunggi wakul melakukan gembelengan, kira-kira wakulnya ngelempang lho mboten? Wakulnya ngelempang. Visi misi hakli tidak tercapai karena kita melakukan gembelengan. Saya ibaratkan masing-masing perorangannya adalah orang yang sudah punya tanggung jawab, sudah punya amanah. Maka orang yang sudah punya tanggung jawab, sudah punya amanah, gak boleh melakukan gembelengan. Wong sing wis duwe bojo, wong sing wis duwe gawean, ibaratnya itu adalah kucing dipakani. Tahu Pak, kucing dipakani anteng. Iya betul. Tapi umpamanya kucing wis dipakani gere, ono kucing wis dipakani iwak asin, kok kucingnya si gembelengan, kucingnya si petiti, kucingnya si tengok kanan tengok kiri, iku jenenge kucing apa Bu? Kucing garong. Udah pakani masih larang diri nggone liyane, maka membayani. Wong yo ngono. Nek bocah cilik petiti ora apa-apa, tapi nek wong tuwa mlaku prida-pridi yo ora slamet, dikeroyok wong. Wong tuwa numpak motor digeber-geber ya dikeroyok wong. Maka kita tidak boleh melakukan gembelengan. Inilah pentingnya halal bihalal, mengingatkan kita bahwa setiap manusia punya kesalahan, setiap manusia punya kelemahan, setiap manusia punya kekurangan. Karena kita punya kesalahan, kelemahan dan kekurangan, inilah pentingnya kita halal bihalal. Halal bihalal ini tidak lengkap kalau kita tidak memfilosofikan 4L yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Yang pertama, halal bihalal mengajarkan kita pentingnya mengingat kembali L yang pertama. Apa Bu? Lebaran. Betul? Bar itu dari kata Inggris nopo Prancis? Bar. Mame wis bar burung. Oh Jawa ya, artinya sudah. Wong sing halal bihalal itu artinya adalah orang yang puasanya sudah selesai. Bapak-bapak puasanya lunas? Alhamdulillah. Ibu-ibu puasanya penuh Bu? Penuh semua? Alhamdulillah. Berarti wis lansia kabeh kira. Maka dilunasi dulu.
Ada kesempatan puasa Syawal, ada kesempatan puasa Senin, Kemis, ada puasa Yaumul Bid. Dilunasi puasane ben halal bihalale lengkap. Sebab apa? Ibadah karo Gusti Allah ora lengkap iso ditempuh dengan ibadah hablum minan nas. Bapak Ibu yang kemarin tidak puasa karena sesuatu dan lain hal, boleh tidak puasa dengan membayar fidyah. Bapak Ibu yang haji karena sesuatu dan hal melanggar aturan haji, boleh membayar dam. Iya betul. Tetapi Bapak Ibu yang punya hutang piutang, walaupun sudah halal bihalal, orang itu koyo kepala dinas 00 ya, utangnya wis lunas mboten, utang tetap utang, harus diikhlaskan, diikrorkan, dibayar. Maka jangan lupa lebaran. Yang kedua adalah jangan lupa halal bihalal silaturahmi mboten sempurna. Jenengan kondur mudik sudah pulang kampung semua? Halo, sudah? Kalau panjenengan pulang kampung ora sempurna nek ora luberan. Luberan itu air, ini nyun sewu nggih. Ini air sudah hampir penuh. Kalau dituang air lagi penuh, tumpah nang mboten? Tumpah, itulah namanya luber. Maka jenengan nek mudik, nek silaturahmi ketemu dulur ora sempurna nek ora luberan. Bagi piti, bagi ampo, bagi rezeki. Lah bocah cilik saiki yo akan bocah cilik kabeh wong saiki titen Pak nyun sewu ora usah dolan gone kae napa wonge pelit. Ojo dolan gone pate napa wonge ora lumo, panganane oke semejo, ditawari monggo silakan, tapi ono sing dahar. Kenapa? Karena seneke masih lakbanan kabeh. Monggo didahar lho saya nggih. Iku ora lakbanan lho ya. Iki ditona kampung biyen. Maka ketika halal bihalal nek mulai ketemu tonggo, ketemu dulur, nek ono ya luberan, bagi rezeki walaupun sithik. Prinsipnya gajah nyumbang gajah, semut nyumbang semut. Sing ono sithik yo bagi sithik, sing ono akeh yo bagi akeh, ora kudu padha. Kadang ditekoki nang mau bulik rene kowe dikeki pira? Kenapa? Nggo madake arep nyawer karo anake bule. Kadang seperti itu. Padahal kutunya sedekah berbagi yo ngukur kemampuane dhewe. Yang ketiga adalah laburan. Apa itu laburan? Seperti tadi yang dibicarakan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita buka lembaran baru. Labur itu filosofinya putih. Setelah kita puasa, kal yauma waladatu ummu, kita dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ayo, setelah kita diampuni, kita saling memaafkan, kita la'allakum tattaqun, eman-eman. Ayo kita buka lembaran baru, semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Kesalahan-kesalahan yang sudah jangan dilakukan lagi. Kebaikan-kebaikan mari kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Itulah perlunya laburan. Kalau kita sudah lebaran, luberan dan laburan, insya Allah Allah bakal maringi yang keempat, yaitu leburan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu halal bihalal? Itu tadi, untuk menyempurnakan ibadah kita. Puasa itu yang puasanya baik, yang puasanya benar, kata Kanjeng Nabi, kal yauma waladatu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Apa itu sifat bayi? Bayi itu sifatnya menyenangkan, sifatnya orang jengkel. Nyun sewu Bapak Ibu duwe ponakan nasi balita, ponakan yang ngeces ngiler, jenengan dileri guyu. Nggih mboten? Bapak Ibu duwe ponakan masih balita nyun sewu niki. Jenengan dipipisi malah ketawa. Aduh, ponakanku ngirim sego sayur bening padahal dipipisi. Coba nek sing pipisi bapak bayi, ngira. Maksudnya nesu. Nah, sifat bayi filosofinya menyenangkan. Wong-wong sing bar poso mestinya dia menyenangkan. Karena orang-orang yang bertakwa sifatnya seperti kupu-kupu yang indah. Kenapa? Karena dia telah semedi, karena dia telah tarbiyah, memperbaiki diri sendiri.
Allah mengembalikan kita kepada derajat takwa dengan ciri-ciri seperti yang dibaca oleh Qori tadi. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Ayo jaga iman takwa kita dengan yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra, senantiasa sedekah. Nggih, nyun sewu. Senantiasa zakat. Zakat niku wajib. Bayar zakat boleh di mana saja. Saya menghimbau, bayarlah zakat di tempat yang hormat bendera. Bayarlah zakat di tempat yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maksud nggih? Bayar zakat di hormat yang bendera. Kenapa? Jangan sampai kita membayar zakat di tempat yang tidak baik, malah nggo biayai, nggo ngrusui, nggo ngelawan pemerintah dhewe. Jadi teliti sebelum membeli. Bayarlah zakat di tempat yang hormat bendera. Orang kudu di tempat saya, nggih. Syukur-syukur di tempat saya, alhamdulillah. Nanti bisa menghubungi staf kami itu. Ada Pak Dadang dan Pak Eko. Nah, kenapa kita penting menjadi zakat? Dalam tafsir Quran surat Al-Munafikun ayat 10, para ulama mengisahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka pada minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Seperlu untuk apa? Untuk sedekah. Wa as-sadaqah, untuk sedekah. Ada 3 syafaat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, syafaat melalui membaca sholawat. Yang kedua, syafaat melalui baca Al-Quran. Yang ketiga, syafaat melalui sedekah. Maka nek jenengan nyun sewu nggih, sayang cinta kepada harta panjenengan, jangan lupa, karena sayangnya justru sedekahkanlah sebagian harta kita. Kenapa? Harta yang akan menemani kita adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku semua, maukah kamu dipercepat masuk surga? Kalau ibaratnya jenengan para sahabat, nyun sewu nggih, ibaratnya jenengan para sahabat, saya bertanya, bukan saya Nabi, ini ibarat loh nggih. Maukah panjenengan dipercepat masuk surga, Bu? Mau, Pak? Kata Kanjeng Nabi, syaratnya 1. Jadilah orang miskin. Mau? Halo? Kenapa orang miskin dipercepat masuk surga? Karena hisabnya sidik. Hisabnya cepet. Wong sugih hisabe suwe, maka masuk surganya juga lama. Jangan kemudian nengono aku mau dadi wong sugih, dadi wong miskin wae ben hisabnya cepet. Jangan keliru. Orang kaya juga bisa masuk surga dengan cepat. Mau tahu caranya, Bu? Mau tahu, Pak? Orang kaya bisa cepat masuk surga. Caranya, hartanya dititipkan. Titipan kemana? Ke lembaga majelis taklim, tahfidz Quran, pondok pesantren, kasepuan, mu'alaf dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harta-harta yang dititipkan di jalan Allah itulah yang pasti akan berkumpul dengan panjenengan. Buktinya apa? Buktinya jenengan naik pesawat. Jenengan numpak pesawat nyun sewu, kur sangut identitas karo sangut tiket, cepet nopo mboten boardinge? Cepet. Tapi nek panjenengan numpak pesawat nggawa kopre 10, nggawa tasnya 10, boardinge lama apa enggak? Lama. Itulah ibarat harta. Nek jenengan titipannya oke, yo boardingnya lama, hisabnya lama. Tapi para pejabat sing nggawa oleh-oleh oke, boardingnya kok iso cepet? Karena wis digawa nang ajendane, wis digawa nang setape, maka dia cepat. Ibarat apa? Dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Orang yang beriman bertakwa pandai mengendalikan diri ketika marah. Ada 3 titik tanda bagaimana kita mengurangi marah, karena marah itu sifat dasar setiap manusia. Yang pertama, kode etik marah maksimal berapa hari, Pak, Bu? 3 hari. Yang kedua, nyun sewu, marahlah pakai bahasa Jawa kromo, insya Allah ongel. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau marah pakai bahasa Jawa kromo. Nyun sewu, Pak, lenggah rumiyin dalem badhe matur. Wau enjang sampun kula masakaken kroyo-royo blonjo rono rene
bar diblonjo jenengan budal tanpa pamit orang nyicipi sarapan babar blah misale lho ngomongnya angel Pak. Jadi nesulah karo bahasa kromo. Yang ketiga ngurangi marah. Nek zaman ben urung ono HP, nesu nganggo kaca, ningilo, cermin. Kalau sekarang zaman HP, nesulah dengan divideokan. Jenengan nek nesu di video kira-kira sing ayu tambah ayu napa tambah elek napa medeni Bu? Nek nesu ternyata medeni, bapake tambah galak medeni. Itulah filosofi Jawa untuk wal kadiminal bait, mengendalikan diri ketika marah. Yang ketiga wal ngafinanina, saling memaafkan. Yang keempat wallahu yuhibbul muhsinin, ayo kita berbuat kebaikan apa saja insya Allah kita lakukan karena Allah menjadi ibadah. Halal bihalal ora kudu nang bulan Syawal nggih. Iso ya umumnya bulan Syawal, wong undangan halal bihalal masih sampai hari Sabtu masih ada undangan halal bihalal, nggak apa-apa. Kebaikan apa saja, gawe acara kultum di masjid, gawe acara buka bersama, insya Allah itu semua kebaikan-kebaikan yang menjadi amal soleh. Sedangkan yang kelima yang terakhir, ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Menawi awe panjenengan awe dhewe gawe salah karo wong liya, zalim karo awe dhewe, zalim karo wong liya, zakarullah, eling karo Gusti Allah, yang semua amal perbuatan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak cukup mengzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, jaluk ngapura karo sesama manusia, insyaallah kita akan terjaga menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Itulah nilai-nilai takwa yang harus kita jaga. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi berkah bagi kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ikan sepat ikan karena belum pada makan ya. Di samping itu kebetulan mau izin kepala dinas, saya habis ini harus undur diri. Harus ada satu undangan dadaan, baru tadi lagi berangkat kita Pak oke jadi kan jam loro kudu ceramah lho ora iso aku ki ono acara pengaran. Wes pokoke kudu ceramah. Padahal nanti jam 8 juga masih ada ceramah halal bihalal. Jam 9 tempat jauh lagi Pak. Jam 8 di Kedawang, jam 9 di UNES Rado Adil. Jadi benar kepala tata kelola dinas. Acaranya numpuk sedino iso 8. Alhamdulillah. Undangan ron undang rene. Ojo mikir amplop nggih. Kula mboten duwe amplop nggih. Isine insyaallah tak kasihkan anak yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Tapi sebagian untuk mengurusi pondok pesantren karena memang menggeluti anak yatim, santri sepuh, mualaf dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.